Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Kaum muslimin, para pemirsa dimanapun Anda berada, kembali berjumpa bersama kami dalam kajian serial Fikih Asmaul Husna yang disiarkan langsung dari studio kami Mahat Imam Syafi'i Cilacap. Seperti biasa, sekitar 1 jam ke depan kita akan membahas satu topik khas terkait Asmaul Husna. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu tema baru, yaitu tentang menyantuni sesama. Topik ini pastinya menarik dan semoga bisa menjadi suatu hal yang bisa membawa hal yang bersifat hikmah juga untuk kami pribadi dan juga kaum muslimin dimanapun Anda berada. Bersama saya Subriyadi Al-Khazin dan juga pemateri kita Ustadz Haryato BSHMH. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini Ustadz? Alhamdulillah. Bagaimana kabar antum dan teman-teman di studio? Alhamdulillah kita baik semua, dan juga kita doakan semoga pemirsa di rumah senantiasa dalam keadaan baik juga agar bisa menyimak kajian kita dengan hikmah Ya. dan semoga banyak hal yang bisa kita manfaatkan untuk bisa memperbaiki kita masing-masing. Baik, untuk topik kita yaitu menyantuni sesama. Ini kalau dengar kata menyantuni identik dengan memberikan sesuatu kepada orang lain yang sifatnya, apalagi kalau kita dengar kata menyantuni kayak menyantuni anak yatim, menyantuni orang yang membutuhkan. Apakah topik kita bakal ke arah sana atau bagaimana, Ustaz? Ya mungkin pembahasannya agak lebih luas. Meskipun kata santun menyantuni itu kan secara makna itu lebih luas. Adapun tadi yang disebutkan memberi dan lain sebagainya itu hanya ada penyempitan makna. Itu bagian dari kata menyantuni ya? Dari kata menyantuni, tidak mewakili semuanya. Tapi memang itu yang sering lazim dipahami oleh sebagian orang ketika santun menyantuni, menyantuni anak yatim, menyantuni janda dan sebagainya, seperti itu. Lebih cenderung pada pemberi gitu ya. Atau terkadang juga yang akan dipahami oleh sebagian orang pertama kali mendengar kata santun ya, selain memberi biasanya berkaitan dengan masalah akhlak, sopan santun misalnya, tata krama dan sebagainya, seperti itu. Oke, jadi menyantuni itu sebenarnya di topik kita banyak bicara soal sopan santun, bukan mutlak dengan menyantuni, apalagi menyantuni janda seperti tadi disebutkan. Itu adalah salah satu di antara penyempitan makna atau menggunakan sebagian dari makna itu. Nah, kalau dari kata menyantuni dan lebih luas dari itu, nama apa yang paling relevan dengan topik kita pagi hari ini? Di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia atau Asmaul Husna ada namanya Ar-Rauf. Ar-Rauf, yang artinya Maha Penyantun. Dan kata Ar-Rauf, kata Ar-Ra'fatu itu sebenarnya sebagaimana dikatakan Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah dalam tafsirnya, bahwasanya Ar-Ra'fatu, kata penyantun ini sebenarnya derajat paling tinggi dalam kasih sayang. Jadi dia bagian dari kasih sayang, tetapi derajatnya lebih tinggi lagi. Oh, ini termasuk hal baru ya. Ternyata kasih sayang itu yang kita anggap sebagai hal yang tertinggi dalam ungkapan sayang kita, ternyata di atasnya lagi ada penyantun. Jadi memang bentuk kasih sayang tetapi yang derajatnya lebih tinggi. Tapi kalau yang tadi, kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, biasanya pemaknaan kata santun kalau kita sandingkan dengan kata sopan santun ya cenderungnya dengan tata krama, dengan perilaku baik, yang cenderungnya aplikasinya ke situ. Adapun kata ar-ra'fatu ataupun kata santun yang bisa kita artikan sebagai bentuk kasih sayang tetapi derajatnya lebih tinggi, itu maknanya akan lebih luas lagi, tidak hanya sekedar memberi. Bisa jadi ada bentuk pencegahan dan lain sebagainya, yang intinya pengungkapan bentuk kasih sayang. Apalagi kalau dalam kehidupan sehari-hari kan kita tahu namanya orang tua menyayangi anaknya itu bentuknya banyak, modelnya banyak ya. Hanya saja mungkin bagi orang-orang yang belum paham seperti anak, kadang anak itu kan melihat sudut pandang antara anak kepada orang tua kepada anak kan berbeda ya. Kalau orang tua kan dia berusaha untuk mengerahkan segala sesuatu apa yang dia mampu untuk kemaslahatan anaknya, yaitu bentuk kasih sayang. Tetapi anak itu memandangnya kasih sayang itu, santun itu ya berupa sebuah barang pemberian. Makanya anak kalau
meminta sesuatu kemudian tidak diberi orang tua, nganggapnya orang tua tidak sayang sama dia, seperti itu. Oke, jadi memang kerasa sekali bahwa santun di sini memiliki makna yang lebih luas dari yang kita bayangkan selama ini. Tidak melulu soal bagaimana seseorang memberi ya, apalagi penyantunan-penyantunan yang sifatnya memberikan sesuatu berupa benda gitu. Nah, kalau dari Al-Quran sendiri, nama ini kan kita sekarang fokus hanya di satu nama saja, tidak disandingkan dengan nama-nama yang lain. Nah, di dalam Al-Quran bagaimana penyebutan nama ini sendiri, Ustaz? Ya, nanti akan kita lihat banyak sekali ayat-ayat Al-Quran, dan kita akan mengutip beberapa ayat yang menyebutkan sifat Allah Subhanahu wa taala Ar-Rauf. Biasanya ini nanti akan dijelaskan hal-hal tertentu sebelumnya di awal ayat, nanti di akhir ayat akan menyebutkan bahwasanya Allah itu Maha Penyantun. Yang ini menunjukkan bahwasanya awal ayat itu menunjukkan bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Kemudian di akhir ayat ditekankan bahwasanya itu adalah bentuk kasih sayang Allah, bentuk kesantunan Allah kepada hamba-hambanya yang menjadikan Allah berhak dan pantas memiliki nama Ar-Rauf, yaitu Maha Penyantun. Di antara ayatnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 207, "Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a maradatillah wallahu raufum bil ibad." Dan di antara manusia ada yang mereka mengorbankan diri mereka, tujuannya adalah untuk mendapatkan ridho dari Allah. Dan Allah Maha Penyantun terhadap hamba-hambanya. Jadi di sini salah satu bentuk santun Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, mereka-mereka yang berjuang dan berkorban untuk menggapai ridho dari Allah, Allah akan memberikan balasan dengan balasan yang lebih banyak dari apa yang telah mereka korbankan. Jadi ini bentuk santun ya, bentuk santun dan kasih sayang Allah, tidak menyia-nyiakan apa yang telah dilakukan oleh hamba-hambanya. Jadi memang usaha yang baik tidak mengkhianati hasil, tetapi hasil itu ada kalanya di dunia, ada kalanya di akhirat. Kalau dia ikhlas, insya Allah pasti Allah akan memberikan balasannya. Begitu. Dan kita tidak bisa kemudian hanya mengandalkan hal baik berakhir dengan baik tanpa ada semacam husnudzon ya. Kadang orang sudah berusaha, ini saya sudah baik sama orang ini, tapi kok saya diperlakukan jelek gitu ya. Karena mungkin dari dirinya kurang berhusnudzon bahwa yang dia dapatkan nggak harus dia dapatkan di dunia ya, seperti tadi disebutkan. Bisa jadi yang dia dapatkan bukan sekarang, tapi nanti atau bahkan setelah dia sudah tidak di dunia ini lagi, seperti itu. Bisa jadi manfaat kebaikan yang selama ini dia lakukan tidak hanya dirasakan oleh dirinya sendiri, bisa jadi hal itu juga akan dirasakan oleh anak cucunya setelah dia meninggal misalnya. Karena kebaikan itu insya Allah akan dikenang oleh orang. Kadang malah apa yang dirasakan baiknya di dunia oleh orang lain, imbas kebaikan lebih besar bagi dirinya ketika dia sudah tidak di dunia ini lagi kan. Makanya ada istilah amal jariah seperti itu mungkin ya. Nah, kalau dari kita bahas soal santun ya, jelas bicara tentang santun dan bagaimana kebaikan yang didapatkan itu bisa dilihat dari berbagai sisi ya. Kayak misal kalau kita melihat dari sisi bagaimana sih bentuk dari Allah menyantuni hambanya, yang paling bisa jelas terlihat supaya kita sadar tentang hal ini ya. Mungkin kita bisa kupas awal dari sini Ustaz. Bentuk sifat santun ataupun kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar kepada hamba-hambanya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menyediakan segala fasilitas yang ada di muka bumi dan seluruh alam semesta di sini. Di antara misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat An-Nahl ayat 4 sampai 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat tersebut, "Khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin." Allah telah menciptakan manusia dari air mani, tetapi ketika sudah menjadi manusia, dia merasa melihat dirinya sudah bagus dan wah, kemudian tiba-tiba dia menjadi makhluk Allah yang suka membantah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat selanjutnya, wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'u wa manafi'u wa minha ta'kulun. Salah satu di antara bentuk kasih sayang Allah adalah Allah menciptakan hewan-hewan yang ada di muka bumi ini bisa dimanfaatkan oleh manusia. Misalnya ada hewan kambing misalnya, dia bisa
hewan ternak yang Allah ciptakan bagi kita, Allah jadikan mereka tunduk pada kita. Kita mampu untuk menundukkan hewan. Sama-sama manusia juga makhluk Allah, hewan juga makhluk Allah. Harusnya hewan itu ya bisa liar bebas sendiri gitu ya, nggak manut dengan manusia. Tetapi Allah SWT memang menciptakan hewan itu dijadikan agar manut, agar bisa dikendalikan oleh kita manusia. Bahkan hewan-hewan yang notabene dikatakan misalnya raja hutan dan lain sebagainya, yang katanya buas dan lain sebagainya, ada juga di antara hewan yang tersebut yang jadi hewan peliharaan oleh sebagian manusia. Ini banyak orang yang tidak merasa sebenarnya bahwa ini diantara bentuk kebaikan Allah ke kita. Nyatanya hewan buas pun ternyata bisa luluh dengan manusia. Walaupun di beberapa kasus ada yang kejadian kecelakaan seperti itu. Salah satu bukti yang nyata saja adalah ketika adanya misalnya kebun binatang. Itu kan bisa dikatakan hampir semuanya hewan itu sudah ditaklukkan. Allah memudahkan manusia untuk bisa menaklukkan hewan-hewan tersebut. Kalau kita lihat hewan ternak sebagaimana dalam ayat ini, menyebutkan bahwasanya selain manfaatnya adalah setelah Allah menaklukkan hewan-hewan ini untuk manusia, kita bisa memanfaatkan bulunya, bisa dijadikan untuk penghangat badan. Kan ada jaket, baju dan lain sebagainya. Kemudian banyak manfaat yang lainnya, atau bahkan hewan tersebut bisa kita makan. Memang hewan itu disediakan oleh Allah di muka bumi untuk kita makan. Jadi tidak kemudian pandangan sebagian orang mengatakan jangan membunuh hewan lah, jangan dimakan, kasihan, itu juga makhluk Tuhan. Ya, mungkin ada sebagian vegetarian yang terlalu berlebihan dengan mengatakan, atau sebagian pendapat yang mengatakan jangan membunuh hewan. Islam itu agama yang kejam, membunuh hewan karena sama-sama makhluk Tuhan, jangan dibunuh. Ya enggak, karena memang Allah SWT menyediakan hewan-hewan ini untuk kemaslahatan kita, untuk segalanya, untuk menunjang kehidupan kita agar kita bisa lebih maksimal dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya, walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun. Dan Allah juga menjadikan hewan-hewan ternak itu menjadi sesuatu yang enak dipandang bagi pemiliknya. Karena di antara kenikmatan dunia, harta dunia yang Allah jadikan indah di pandangan mata manusia adalah, di antaranya adalah hewan ternak. Kalau orang itu ya dia punya hewan ternak banyak, keluar kandang masuk, dia akan merasa senang karena itu juga merupakan harta. Kalau misalnya zaman dahulu atau mungkin zaman sekarang masih sebagaimana Allah menyebutkan wa tahmilu asqalakum ila baladil lam takun balighi illa bisyiqqil anfus. Dan ada di antara hewan itu yang bisa digunakan untuk membawa beban, membawa barang atau ditunggangi agar seseorang bisa sampai ke daerah yang mungkin dia tidak bisa lakukan sendiri kecuali dengan bantuan hewan-hewan tersebut. Inna rabbakum la ra'ufur rahim. Dan sesungguhnya Tuhanmu itu benar-benar maha penyantun lagi maha penyayang. Jadi segala sesuatu yang tadi disebutkan, hewan yang bisa kita manfaatkan baik untuk makan, pakaian, kendaraan, dan lain sebagainya, itu semuanya bentuk fasilitas yang Allah sediakan, dan itu merupakan bentuk santun Allah, kasih sayang Allah kepada makhluk-makhluknya di dunia. Semuanya sudah disediakan, semuanya sudah dimudahkan fasilitasnya. Jadi tinggal kita memanfaatkan, dan itu semuanya adalah tujuannya adalah untuk menunjang agar kita bisa lebih maksimal dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Atau lebih dari itu, kalau kita lihat alam semesta yang ada di atas kita ataupun lautan yang ada di sekitar kita, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 65, alam taro anna allaha sakhara lakum ma fil ardi wal fulka tajri fil bahri bi amri wa yumsiku as-samaa'a an taqa 'ala ardi illa bi idzni innallaha bin nasi la raufur rahim. Apakah kalian tidak melihat bahwasanya Allah telah menundukkan bagi kalian apa yang ada di bumi? Segala apa yang di bumi Allah mudahkan bagi kita. Bahkan bahtera ataupun kapal yang berlayar di lautan, Allah jadikan kapal itu tidak tenggelam. Itu merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita lihat, sebagaimana kita tahu ya, daratan itu kan lebih kecil dibanding perairan. Di bumi ini, lautan itu lebih luas daripada daratan. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya menjadikan daratan itu tidak tenggelam. Menjadikan kapal yang berlayar di atas lautan tidak tenggelam. Meskipun secara ilmu
ilmu teknologi mungkin ada istilahnya, ada apa namanya, ada ruang udaranya sehingga dia bisa mengapung dan sebagainya. Tapi ada juga kapal-kapal yang besar ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga meteor-meteor yang di alam semesta ini Allah tidak jadikan meteor itu, bintang itu tidak jatuh ke bumi. Meskipun dalam ilmu pengetahuan ada istilahnya lapisan atmosfer itu ya, yang bisa menghalangi benda-benda langit untuk tidak jatuh ke bumi. Tapi itu kan lapisan atmosfer ini Allah yang menyediakan. Allah jadikan seluruh benda yang ada di langit berjalan sesuai dengan garisnya masing-masing, tidak saling bertabrakan satu dengan yang lain. Padahal sebenarnya kalau kita melihat di pelajaran itu kan ada planet matahari, bumi, kemudian ada garis lingkar untuk jalur, untuk apa namanya, berputarnya mereka. Itu kan sebenarnya jalur khayal. Kalau kita ke langitnya nggak ada jalur itu. Itu hanya semacam metode untuk memudahkan kita memahami bagaimana mereka berputar. Ya, gitu. Tapi kan semuanya itu sebenarnya Allah sudah mengatur semuanya. Karena yang benda di langit kan tidak cuma itu. Yang bergerak kan semuanya itu bergerak semua. Tetapi Allah tidak jadikan saling bertabrakan satu dengan yang lain. Jadi itu merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya di dunia. Jadi kita tidak perlu khawatir dengan kalau kita ibadah, nggak perlu takut meteor jatuh ke bumi, kemudian tiba-tiba kita apa namanya ibadah di bumi nggak bisa makan, hewan-hewannya nggak bisa dikendalikan dan sebagainya. Semuanya sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di dunia untuk kemaslahatan kita semuanya. Kayaknya hal-hal detail seperti ini banyak dari kita yang tidak memikirkan ya, tidak terpikirkan sampai sejauh itu. Bahkan realita bahwa daratan itu lebih kecil dari lautannya. Kalau bukan karena santunnya Allah memberikan hal ini kepada kita, harusnya itu tidak masuk akal ketika daratan sekecil ini dengan lautan seluas itu identik dengan tenggelam harusnya. Tapi ternyata enggak ya. Ini harusnya membuat kita lebih berpikir lagi seperti itu. Kalau misalnya kita bikin eksperimen kecil misalnya, kita punya ember besar, seperti kalau bahasa Cilaturnya bokor apa-apa itu ember besar, kita isi penuh air, kemudian kita taruh sesuatu di atasnya ke satu kecil. Kemudian kita goyang-goyangkan airnya. Kira-kira apa yang terjadi dengan benda yang kita apungkan di atas itu? Pertama, dia jelas goncang. Kedua, besar kemungkinan dia bakal tenggelam. Lama-kelamaan tenggelam. Makanya, tapi Allah SWT tidak jadikan seperti itu di muka bumi. Itu karena semuanya sudah bentuk kasih sayang Allah kepada kita semuanya untuk kemaslahatan kita agar kita bisa lebih maksimal untuk beribadah pada Allah SWT. Ya, dari sini kerasa sekali manfaat kita membahas dari nama Ar-Rauf ini, bahwa memang kita harus menyadari tentang santunnya Allah kepada kita yang sifatnya di dunia ya. Kita baru bicara dunia ini. Lalu bagaimana dengan kalau kita lebih luas lagi pembahasannya, tidak hanya di dunia saja. Realnya tentang bagaimana Allah memiliki sifat santun ke kita di akhirat misalkan. Bisakah kita sebutkan detail-detailnya itu? Jadi tadi kita sudah sebutkan salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk makhluknya, untuk kehidupan dunia. Padahal kita tahu yang namanya kehidupan itu tidak hanya sekedar kehidupan dunia saja, ada kehidupan dunia, ada kehidupan akhirat. Dan kehidupan dunia ini sebenarnya untuk penunjang, untuk fasilitas kita agar kita bisa mempersiapkan, agar kita bisa banyak menanam kebaikan-kebaikan agar nanti ketika di akhirat kita bisa memetik, bisa memanen kebaikan yang dulu pernah kita tanam di dunia. Dan untuk bisa menanam kebaikan ini kan kita harus tahu caranya, bagaimana cara menanam. Ibarat orang itu sawah ladang itu ya buminya. Kemudian biji benihnya itu sudah disediakan oleh Allah. Segala fasilitas yang ada di dunia. Dan hanya perlu kita diajari cara nanamnya gimana. Karena kalau kita tidak tahu cara nanamnya, ya nanti kita nggak bisa panen. Oke, jadi dunia fasilitasnya itu dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita, kalau kita tidak tanam dengan betul, di akhirat kita tidak memanen apapun. Ya. Bahkan rugi malah. Ya, malah sia-sia. Jadi tanah yang sudah siakan, benih yang sudah ada, tapi kita tidak tahu caranya, ya kita tidak bisa memanen hal itu. Atau bisa jadi kita sudah terlalu semangat, nandur, menanam, tapi ternyata hasilnya tidak membuahkan karena kita salah caranya. Makanya agar
kita bisa memanen kebaikan yang kita lakukan ketika di dunia harus ada tata caranya. Dan tata cara itu, tata cara kita beramal, Allah berikan petunjuknya. Petunjuknya itu dengan dua, itu dengan diutusnya para nabi dan para rasul, kemudian diturunkannya kitab. Oke, jadi dua hal ini yang arahnya sebenarnya kalau kita sadar ya, diutusnya Nabi beserta kitabnya itu arahnya untuk akhirat kita ya, bentuk santun Allah untuk akhirat kita. Agar tahu kita bagaimana cara menanam kebaikan, agar kebaikan itu bisa tumbuh, bisa membuahkan hasil, bisa kita panen nanti di akhirat. Sehingga dalam ayat dalam surat Al-Hadid ayat ke-9 Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Walladzi yunazzilu 'ala 'abdihi ayatin bayyinat liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa innallaha bikum laraufur rahim." Dan dialah Allah yang telah menurunkan kepada hambanya, kepada rasulnya Nabi Muhammad SAW Al-Quran, ayatin bayyinat, yaitu ayat-ayat yang jelas agar bisa mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya. Dan sesungguhnya Allah Maha Penyantun dan Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya. Jadi salah satu bentuk santun dan kasih sayang Allah kepada hambanya adalah dengan diturunkannya Alkitab dan diutusnya Rasul SAW, agar kita bisa keluar dari kegelapan menuju kepada cahaya, agar di akhirat kita nanti mendapatkan buah dari hasil dari usaha, dari kebaikan yang selama ini kita tanam di dunia. Gitu. Ya. Nah, ini menjadi sebuah materi yang menarik ketika seseorang benar-benar menyadari bahwa diutusnya Nabi dan kitab yang kita pelajari saat ini adalah untuk akhirat kita. Cuman kan sayangnya gitu, banyak di antara kita yang bahkan sudah berusia lebih dari masa belajar, tapi baca Al-Quran pun masih belum bisa. Dan bagaimana seseorang bisa memahami isi Al-Quran kalau dia sendiri tidak bisa membaca Al-Quran dengan benar gitu. Ini bisa menjadi sebuah nasihat yang baik buat mereka juga sebenarnya. Ya. Kemudian Ustadz, kalau kemudian kita bahas tentang bagaimana bentuk, itu kan dari sisi Allahnya ya, tentang bagaimana kesentuhan Allah kepada hambanya untuk kehidupan akhirat. Nah, dengan diutusnya seorang Rasul, jelas dia pun membawa sifat santun yang diwariskan oleh Allah atau diberikan oleh Allah untuk diajarkan kepada kita manusia. Nah, bentuk real dari bagaimana sifat santun para nabi ini kepada para pengikutnya itu bagaimana, Ustaz? Ya, salah satu sifat yang dimiliki oleh Nabi SAW yang mana Allah memerintahkan kita untuk menjadikan beliau sebagai teladan kita adalah sifat santun dan kasih sayang beliau yang sangat besar kepada umat-umatnya. Karena sifat dasar inilah, sifat santun dan kasih sayang inilah yang menjadi salah satu fondasi agar kebaikan itu bisa tersampaikan pada orang lain. Jadi kalau kita ingin memberikan sebuah kebaikan pada orang lain didasari atas kasih sayang yang ada pada diri kita untuk orang tersebut, kebaikan itu akan mudah tersampaikan. Tapi kalau kebaikan yang ingin kita sampaikan kepada orang lain tidak didasari karena rasa kasih sayang kita, itu akan sulit orang itu menerima. Kayaknya ini lebih banyak kebicara tulus ya. Kita seseorang mau membantu, kalau dalam hatinya emang dasarnya nggak ada ketulusan, akan sulit itu sampai ke dia. Tapi kalau memang dari hatinya ada ketulusan yang besar, orang yang menerima juga akan merasakan jiwa tulusnya ini dan mudah untuk menerima itu. Selain memang ada tuntutan ketika kita menyampaikan sebuah kebaikan kan harus dengan cara yang baik. Iya, betul. Cara yang baik itu meskipun kadang ada yang sifatnya umum, ada yang kadang orang itu menyampaikan kebaikan tetapi secara zahir kelihatannya kurang pas. Tetapi ketika dia menyampaikan dengan cara yang tulus, orang akan paham. Misalnya ketika orang tua marah kepada anaknya. Ketika marah itu karena didasari atas ketulusan, karena kasih sayang kepada anak tersebut, supaya tidak terjatuh dalam sebuah kesalahan, ya anak takut pada ayah tersebut ketika posisinya marah. Tapi anak akan memahami bahwasanya apa yang dilakukan orang tuanya itu adalah sesuatu yang benar. Dia bisa menangkap ada ketulusan dari rasa marah itu ya. Karena beda antara orang marah dengan benci, dengan orang marah karena sayang gitu kan. Dan Rasulullah SAW ketika mendapati umatnya dalam kondisi yang menyimpang, ya beliau memperingatkan mereka dalam kondisi mereka tidak
di sisi lain juga Rasulullah SAW senantiasa mengajarkan segala sesuatu yang merupakan kebaikan dan bisa mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bentuk kasih sayang beliau kepada umatnya dalam surat At-Taubah ayat 128. Allah taala berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum, harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Sungguh telah datang pada kalian seorang rasul yang berasal dari diri kalian sendiri, dari manusia, azizun 'alaihi ma 'anittum. Dia merasa sedih ketika ada sesuatu yang menyusahkan kalian. Harisun 'alaikum, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini sangat menginginkan kebaikan, sangat besar keinginan kebaikan agar kebaikan itu tersampaikan kepada umatnya. Bil mu'minina raufur rahim, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satu sifat beliau adalah beliau kasih sayang dan santun terhadap umat-umatnya, terhadap orang-orang yang beriman. Bahkan dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan, dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan betapa besar sifat santun dan kasih sayang beliau kepada umatnya. Beliau mengatakan, "Innallaha lam yuharrim hurmatan illa waqad alima annahu sayattali'uha minkum muttala'un." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika mengharamkan sesuatu, Allah itu tahu. Sesungguhnya Allah itu sudah tahu bahwasanya nanti akan ada di antara umatnya yang hamba-hambanya yang melanggar perbuatan haram tersebut. Dan posisinya Rasulullah adalah, "Ala wa inni akhidu bi hujazikum antahafatu finnar katahafuti al-firash au dzubab." Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berusaha menghalau manusia agar mereka tidak terjerumus dalam perbuatan keharaman, sebagaimana seseorang yang menghalau serangga supaya tidak terjatuh kepada api neraka. Jadi salah satu bentuk kasih sayang dan santunnya Rasulullah SAW kepada umatnya adalah segala jalan kebaikan yang Rasulullah SAW ketahui, yang Rasulullah SAW mendapatkan ilmunya dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril, itu semuanya disampaikan. Dan segala sesuatu yang bisa membahayakan, yang bisa menjerumuskan manusia ke dalam neraka, Rasulullah sudah peringatkan semuanya. Jadi bentuk kasih sayang beliau adalah beliau tidak menyembunyikan sebuah kebaikan. Segala bentuk jalan kebaikan yang bisa menjadikan kita masuk ke dalam surga, Rasulullah jelaskan semuanya. Dan segala bahaya yang bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka, Rasulullah itu sudah jelaskan semuanya. Jadi menjelaskan kebaikan dan menjelaskan keburukan agar orang itu tahu jalan, tidak terjerumus dalam sebuah keburukan, itu merupakan bentuk kasih sayang Rasulullah SAW. Mungkin dari sinilah konsep ibadah itu kemudian lahir ya, bahwa ibadah itu mutlak, bahwa ada dua syarat kan, pertama ikhlas, kedua mengikuti bagaimana Rasulullah mencontohkan. Karena dengan ibadah yang benar, itu diantara bentuk santunnya Rasulullah mengajarkan kita, menuntun kita untuk bisa mendapatkan kebaikan akhirat gitu. Makanya barang siapa beribadah tapi tidak mengikuti santunnya Nabi atau bagaimana Nabi mengajarkan, ya percuma juga kan. Ya tadi yang sebelumnya kan kita sebutkan bahwasanya seorang yang ingin menanam kebaikan dia harus tahu caranya. Dan tahu caranya itu ya pertama dari Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an, dan kedua adalah melalui sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah bentuk santunnya Allah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada hamba-hambanya agar mereka bisa mendapatkan kebaikan dan bisa mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Kayaknya urutannya memang sudah pas ya, ketika Allah dengan sifat santunnya mengutus Nabi, dengan membawa sifat santunnya juga mengajarkan kepada setiap orang, yang harapannya setiap orang ini kan dari satu orang dia memiliki keturunan kan. Andai satu orang ini dia belajar tentang Islam dengan benar, kemudian diajarkan kepada keturunannya pun dengan benar, ini idealnya begitu ya. Walaupun kenyataannya banyak orang yang Islam tapi tidak terlalu ngerti Islam juga. Makanya perlu disinggung juga ini, bagaimana sih bentuk yang terbaik dari orang tua yang sudah belajar agama sesuai dengan sunnah Nabi, yang dia mengajarkan kesantunan atau sifat santun ini kepada anak-anak mereka. Bagaimana seharusnya? Di awal kita sebutkan bahwasanya sifat santun itu kan tidak harus dalam bentuk sebuah pemberian. Oh iya betul. Ada kalanya sifat santun itu
sebagaimana tadi juga dijelaskan bentuk santunnya Rasulullah, ada kalanya bentuk santun itu adalah dengan melarang anak-anak kita dari melakukan sesuatu yang berbahaya atau melampaui batas atau kezaliman dan sebagainya. Jadi bentuk sifat kasih sayang dan santunnya orang tua kepada anak itu tidak mesti harus dalam bentuk sebuah pemberian. Ada kalanya pelarangan yang kita berikan kepada anak, kita melarang anak kita melakukan sesuatu, kita melarang anak untuk memakan sesuatu, itu sebenarnya bentuk kasih sayang orang tua kita atau kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan salah satu bentuk kasih sayangnya kepada hamba-hambanya, yaitu dengan memberikan peringatan agar mereka tidak berbuat kemaksiatan. Misalnya dalam surat Ali Imran ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukumullahu nafsah wallahu ra'ufum bil 'ibad." Pada hari nanti, pada hari kiamat, hari ketika setiap orang itu akan melihat hasil dari apa yang dia lakukan, baik perbuatan baik ataupun perbuatan buruknya. Jadi hari kiamat nanti, seorang itu akan melihat, akan mendapati segala apa yang telah dia lakukan, hasil dari dia menanam. Apakah menanam kebaikan atau menanam keburukan. Ketika seseorang itu melihat hasilnya dan ternyata keburukannya itu banyak, dia akan berkeinginan, berangan-angan bagaimana caranya agar dia bisa terjauhkan. Jarak antara dia dengan keburukan yang selama ini dia lakukan akan menjadi jauh jaraknya. Jadi akan ada penyesalan pada orang-orang yang mereka lebih banyak menanam keburukan daripada kebaikannya. Dan Allah memperingatkan, wa yuhadzirukumullahu nafsa, dan Allah memperingatkan kita semuanya dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menutup ayatnya dengan mengatakan wallahu raufum bil ibad, dan Allah Maha Rauf, Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Jadi Allah menggambarkan bahwasanya nanti di hari kiamat kita itu akan mendapatkan balasan atas segala amal yang kita lakukan. Ketika seseorang nanti di hari kiamat ternyata amal buruknya lebih banyak, dia akan sangat takut dan berkeinginan bagaimana supaya jarak antara dia dengan kejahatannya, dengan dosa yang selama ini dia lakukan itu sangat jauh. Tapi itu tidak mungkin bisa dia lakukan. Makanya Allah memperingatkan jangan sampai kita melakukan kesalahan-kesalahan ataupun pelanggaran kemaksiatan, karena itu akan menjadikan kerugian kita nanti di kiamat. Jadi orang tua ketika bentuk kasih sayang anaknya, misalnya anak ingin melakukan sesuatu, ingin main di jalan, ingin main di jalan. Orang tua itu kan terkadang tidak bisa langsung mengatakan, "Nak, jangan main di jalan." Kalau hanya kata seperti itu, ada kalanya anak manut, ada kalanya enggak. Lebih banyak nggak didengar sih kadang. Makanya perlu ada penjelasan akibat dari perbuatan. Nak, jangan main di jalan, karena di sana banyak mobil, banyak motor, nanti kamu ketabrak, jatuh terlindas kendaraan dan sebagainya, nanti kamu sakit. Jadi gambaran akibat yang dijelaskan dari awal dalam sebuah pelarangan itu akan menjadikan si anak itu lebih nurut, lebih mau, lebih patuh untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh orang tua. Jadi kan itu bentuk kasih sayang anak, kasih sayang orang tua. Tidak kemudian membiarkan dia bermain kemana saja, ke tempat-tempat yang berbahaya, itu kan malah bukan bentuk kasih sayang orang tua kepada anaknya. Ya, ini satu hal yang bisa dicontoh sebenarnya, karena masih banyak orang tua yang niat dia baik untuk menjadikan anak terjauhkan dari hal-hal yang bahaya. Tapi banyak orang tua yang lebih mengedepankan marahnya, misal lebih menunjukkan pelarangannya tanpa menjelaskan dampak buruk dari apa yang dilakukan oleh si anak kalau dia tidak mendengarkan omongan orang tuanya. Jadi memang walaupun dia bicara kepada anak yang di bawah umur, harus dijelaskan dengan bahasa anak mestinya ya, bahwa setiap hal yang dilakukan yang memang orang tuanya larang, itu bukan serta-merta karena ya orang tuanya benci ke anaknya dan gak mau anaknya main, bukan gitu. Ini yang jarang orang terapkan sebenarnya. Jadi memang seorang anak kan pada usia-usia tertentu dia kan rasa keinginan tahunya kan sangat tinggi. Ketika dia kita membuat sebuah aturan pada anak tersebut, padahal anak tersebut pengen tahu kenapa sih bapak
nyuruh saya ini? Kenapa sih harus seperti ini? Kenapa seperti ini? Pada fase-fase seperti itu memang ada kalanya kita butuh untuk menjelaskan kepada mereka akibat ataupun dampak dari perbuatan kebaikan ataupun perbuatan kejahatan, agar timbul semangat pada mereka, agar timbul rasa takut pada mereka ketika melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Jadi tidak hanya, istilahnya kita tidak bisa mendikte 100%, dah pokoknya kayak gini sudah, lakukan pokoknya ini ya. Kadang anak jadi penasaran. Karena misalnya kita ngelarang anak, dah kamu nggak usah main ke jalan. Kalau cukup seperti itu, Dia ada malah kalanya penasaran iya, kadang memancing anak penasaran, "Oh, kenapa sih saya dilarang sih? Jadi Ada apa pengen sih?" tahu malah. Seperti itu. Mm-mm. Makanya ini bentuk Allah SWT menjelaskan bahwasanya nanti hari kiamat kalian yang banyak berbuat dosanya, kalian akan menyesal. Bahkan kalian berangan-angan bagaimana caranya agar terjauhkan dari dosa yang selama ini dia lakukan. Itu sesuatu yang tidak bisa. Makanya bentuk kasih yang Allah pada hamba-hambanya memperingatkan terlebih dahulu agar tidak menyesal nanti di hari kiamat. Oke, ini memang dua hal yang rata-rata orang tua lakukan terhadap anaknya adalah menyuruh dan melarang gitu. Pada perkara yang lebih berat di sini soal melarang, memang harus diimbangkan antara melarang dengan menjelaskan maksud dari orang tua melarang itu. Karena banyak cerita-cerita dari orang yang sudah dewasa, setelah sudah dewasa dan orang tuanya sudah tidak ada lagi, dia baru ngeh bahwa selama ini bapak saya ngelarang saya untuk melakukan ini, oh ternyata maksudnya itu gitu. Dan dia baru mensyukuri itu setelah sudah tidak bersama bapaknya lagi, sudah tidak bersama orang tuanya lagi. Padahal kalau dari awal dijelaskan mungkin tingkat nurutnya si anak ini ke orang tua lebih tinggi, itu lebih bagus sebenarnya. Iya. Nah, itu tadi bicara soal bagaimana santun yang ada pada orang tua ya diterapkan kepada anaknya. Dan tidak beda dengan itu, Ustaz. Karena penerapan santun ini kan dari banyak lini harus diterapkan gitu. Salah satunya seperti kayak kita yang berada di sebuah lembaga pendidikan. Mungkin perlu kita singgung juga, sebaiknya bentuk santun atau norma santun ini harus ada pada sebuah lembaga pendidikan tentang edukasi mereka kepada anak-anak mereka, anak didiknya maksudnya. Itu harusnya bagaimana? Ya, di antara bentuk kasih sayang ataupun santun ketika seorang guru ataupun seorang pendidik kepada murid-muridnya adalah dengan memberikan apresiasi kepada anak-anak didiknya yang telah berhasil mencapai sebuah target atau melakukan sesuatu kebaikan, memberikan apresiasi, karena itu adalah di antara bentuk kasih sayang dan sebagai motivasi bagi anak tersebut bisa lebih giat lagi dalam berbuat kebaikan. Meskipun nanti namanya bentuk apresiasi itu ya sesuai dengan kemampuan ya, tidak ada patokan harus gini, harus ini dan itu enggak, tapi secara umum yang ma'ruf, yang memang umumnya apresiasi itu seperti apa ya nanti diberikan sesuai kemampuannya. Dan Allah SWT pun salah satu bentuk sifat santun dan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya pun Allah memberikan apresiasi dengan terhadap amal yang telah dilakukan hamba-hambanya. Allah tidak pernah menyia-nyiakan, membiarkan begitu saja amal kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba tidak diberikan balasan. Jadi kebaikan perbuatan baik ketika itu diberikan apresiasi akan menjadikan orang tersebut lebih semangat, lebih giat lagi dalam melakukan kebaikan. Dalam surat Al-Baqarah 143 Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi la'ufur rahim." Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian, yaitu amal kalian. Sesungguhnya Allah Maha Penyantun lagi Maha Penyayang kepada manusia. Jadi di sini bentuk sifat santun dan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya adalah dengan tidak menyia-nyiakan amal kita. Sekecil apapun amal yang kita lakukan, maka itu semuanya akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yudlamun." Barang siapa yang berbuat satu kebaikan, Allah balas, Allah berikan ganjaran ataupun pahalanya dengan 10 kali lipat. Kalau ada yang berbuat jahat, maka Allah balas dengan sesuai dengan kejahatan yang dia lakukan. Dan Allah tidak pernah menzalimi siapapun. Jadi bentuk santun Allah, kasih sayang Allah pada hambanya adalah dengan memberikan apresiasi kepada hamba-hambanya yang telah berbuat kebaikan, yang melakukan dengan ketulusan.
keikhlasan, maka Allah akan menyediakan pahala kepada mereka. Jadi bentuk timbal balik atas apa yang dilakukan oleh orang lain. Jadi ketika seorang guru mendapati anaknya, anak didiknya berhasil mencapai sesuatu, ya beri apresiasi, karena itu bentuk salah satu di antara bentuk kasih sayang seorang guru kepada murid-muridnya, anak-anak didiknya. Ya, ini kasus banyak dibutuhkan untuk anak-anak yang memang sudah jenuh dengan masa pendidikannya ya. Karena kita meyakini ada sebagian orang, termasuk saya juga meyakini bahwa memasukkan anak di usia yang terlalu dini, maka di usia tertentu dia akan berada di masa jenuhnya gitu. Makanya di masa-masa jenuh inilah setiap anak membutuhkan apresiasi dari hal kecil prestasi yang dia lakukan. Jadi dia nggak merasa bahwa saya sudah capek-capek belajar, kemudian saya sudah berusaha banyak hal ya. Pemikiran anak kecil kan begitu. Tapi kok setelah dapat nilai gede biasa aja. Harusnya setiap orang memberikan apresiasi baik dari pihak sekolahnya ataupun dari pihak orang tuanya. Walaupun itu bukan berupa materi ya. Minimal ya memberikan selamat lah, alhamdulillah, memberikan pujian, dan ini yang masih banyak tidak diterapkan atau kurang diterapkan di dunia pendidikan seperti kita gitu. Ya, karena itu kalau tidak ada bentuk apresiasi itu kadang seorang anak merasa tidak diperhatikan. Kayak dia sendirian di situ. Merasa sendirian. Karena merasa adalah saya berbuat baik, dan dikhawatirkan ya semoga tidak sampai ke situ, dikhawatirkan malah dia memancing saya berbuat baik tidak ada yang memberikan perhatian. Mungkin kalau saya berbuat yang nyeleneh baru ada yang memperhatikan. Dan ini identik sekali dengan adalah kita punya anak pertama, kemudian lahirlah anak yang kedua. Ketika kasih sayang lebih banyak diberikan ke anak yang kedua, anak yang pertama akan lebih mencoba menunjukkan hal yang kalau dia jadi baik malah didiemin. Udah baik lah gitu. Untuk dapat perhatian dia nyeleneh dulu gitu. Cari perhatian. Begitu juga di dunia pendidikan mungkin ya. Ketika anak tidak mendapatkan perhatian, dia akan melakukan hal yang sifatnya tidak baik agar dapat attention, dapat perhatian dari gurunya misalnya seperti itu. Ya. Nah, sedikit agak melenceng dari yang kita bahas gitu. Kita sekarang berada di bulan Muharram ya. Masih ada kaitannya dengan santun menyantun ya. Kalau di dunia peryatim piatuar biasanya itu bisa dibilang bulan ini adalah bulan lebaran mereka, karena banyak orang yang meyakini bulan ini bulan yang baik untuk memberikan santunan gitu. Nah, kalau bicara soal hari baik, tentang bagaimana santun menyantun, apakah dalam Islam ini dibenarkan gitu? Karena ini sudah menjadi sebuah pemahaman tersendiri bahwa ini bulan baik buat mereka. Bagaimana Islam bicara ini? Secara umum, yang namanya menyantuni anak yatim itu adalah sesuatu yang memang diperintahkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Dalam sebuah ayat Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin. Dan hendaknya kalian hanya sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah kalian berbuat syirik kepadanya, dan berbuat baiklah kepada orang tua dan karib kerabat, termasuk di dalamnya adalah ada anak yatim dan orang miskin. Jadi berbuat baik, menyantuni anak yatim itu adalah memang asalnya adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW menggambarkan betapa besar pahala bagi orang-orang yang menyantuni, merawat anak-anak yatim. Nabi SAW menyebutkan, ana wa kafirul yatim fil jannah hakadha wa asyara bisababah wal wusta. Nabi SAW mengatakan bahwasanya aku dan orang yang mengkafil, yang menyantuni dan merawat anak yatim itu seperti ini. Beliau menunjukkan antara jari sababah, yaitu jari telunjuk, dan jari wusta. Ya, kalau kita renggangkan ya jauhnya ya nggak jauh-jauh, memang dekat. Bagi kita nggak bisa menjauhkan keduanya, kita jauhkan juga ya dekat banget gitu ya. Karena dia kan memang berjejeran ya, gitu. Tidak berdampingan, sesuatu yang berdampingan tidak akan bisa berpisah dengan jarak yang jauh. Dan sedekat itu jaraknya. Ya, jadi memang menyantuni anak yatim itu memang amal yang bukan ringan. Kalau kita membayangkan menyantuni anak yatim itu hanya sekedar memberi kemudian ditinggal, itu beda lagi. Karena menyantuni anak yatim itu tidak hanya sekedar memberi makanan terus ditinggal, tapi harus
butuh ada merawat mereka, mendidik mereka, mengarahkan mereka, layaknya anak kita sendiri, seperti itu. Dan di samping Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kita untuk menyantuni anak yatim, Allah juga memperingatkan kita dengan peringatan yang keras, jangan sampai kita kemudian menzalimi anak-anak yatim. Di antaranya adalah dalam surat Al-Ma'un, Allah telah menyebutkan ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mungkin ini ayat yang masyhur di musim-musim ini gitu ya. Iya, iya. Tahukah kalian siapa yang mendustakan agama? Di antara cirinya adalah mereka adalah yang menghardik anak yatim. Bahkan dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menyebutkan innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Dan sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, sesungguhnya mereka itu memasukkan dalam perut mereka adalah api neraka, dan mereka nanti di akhirat kelak akan masuk ke dalam api neraka yang menyala. Dan ini memakan harta anak yatim itu merupakan dosa besar. Bahkan Nabi SAW pernah menyebutkan ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhilah kalian 7 hal yang membinasakan. Di antaranya adalah wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Jadi secara asal yang namanya menyantuni anak yatim, apapun itu bentuknya, baik itu memberikan makanan, pakaian, minuman, uang, merawat mereka, atau menyekolahkan mereka dan sebagainya, itu adalah perbuatan yang sangat dianjurkan dan diperintahkan. Tetapi yang perlu kita ingat bahwasanya anak-anak yatim itu ya tidak hidup hanya bulan Muharram saja, tapi setelah Muharram atau sebelum Muharram, atau tidak hanya hidup di bulan Ramadan saja. Sebelum Ramadan, setelah Ramadan mereka juga senantiasa masih hidup, maka santunan itu ya harus diberikan kepada mereka-mereka dan tidak perlu kemudian mengkhususkan di waktu-waktu tertentu atau apalagi meyakini keutamaan tertentu misalnya pada hari dan bulan-bulan tertentu. Jadi intinya merawat, mendidik dan menyantuni anak yatim adalah sesuatu yang amal yang sangat mulia. Tetapi perlu yang kita ingat bahwasanya mereka tidak hanya hidup di hari-hari tertentu, tidak hanya hidup di waktu-waktu tertentu, makanya perlu ada sinergi kerjasama antara pihak donatur, mereka yang Allah berikan kelebihan dengan harta, dengan pihak-pihak yang memang mereka memiliki kemampuan dan waktu untuk mau merawat anak-anak yatim. Hanya kita bersyukur dengan mulai munculnya banyak lembaga-lembaga sosial, panti asuhan, LKSA, dan lain sebagainya yang memang berkecimpung untuk merawat dan mendidik anak-anak yatim. Ya, ini menjadi sebuah pemahaman atau penyadaran baru buat kita bahwa betul yang tadi disampaikan, mereka hidup dan makan tidak di waktu tertentu saja. Maka jangan jadikan berbuat baik kepada mereka pada waktu-waktu tertentu saja. Khususnya untuk orang-orang yang memang ada kelebihan harta, karena dari harta yang lebih itu ada haknya mereka. Karena kalau tidak diingatkan juga kadang orang lupa diri itu. Bahwa semua harta yang dimiliki itu tidak mutlak semuanya menjadi milik sendiri. Ada hak di antara mereka yang perlu diberikan, seperti itu. Baik Ustadz, tanpa terasa kita sudah berada di akhir dari pertemuan kita dari tentang pembahasan nama Ar-Ra'uf ini, tentang bagaimana sifat santun itu ternyata bisa terpraktekkan tidak hanya bagaimana Allah menyantuni hambanya ya. Karena dari segi orang tua kepada anaknya, sebuah lembaga kepada anak didiknya, bahkan lebih luas dari itu, semuanya bisa kita praktekkan. Baik, sebelum kita tutup, mungkin ada beberapa hal sebagai kalimat penutup agar kajian kita lebih mendapatkan hikmah yang banyak, Ustaz. Baik, pemirsa sekalian rahimakumullah, bahwasanya sifat santun ataupun sifat kasih sayang itu bisa diberikan, bisa diwujudkan dalam bentuk berbagai macam. Tidak hanya sekedar pemberian, tetapi nasihat ataupun pelarangan dari melakukan sesuatu yang berbahaya itu juga sebuah bentuk kasih sayang dan santun kita pada orang lain. Kemudian yang kedua, bahwasanya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ataupun mewujudkan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada hamba-hambanya dengan memberikan segala bentuk fasilitas yang ada di bumi dan telah mengajarkan kepada kita petunjuk hidayah agar bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, maka kita juga harus memiliki sifat santun, sifat kasih sayang baik kepada
anak kita, istri kita, keluarga kita, kerabat dekat kita, ataupun orang-orang yang lain. Karena sebagaimana kita juga ingin mendapatkan kasih sayang dari orang lain, kita juga harus berbuat demikian pada orang lain juga. Seperti itu. Baik, pada kesimpulannya sifat santun itu kita memperlakukan orang lain dengan baik, dengan semaksimal mungkin yang bisa kita mampu gitu. Dan pada akhirnya semua itu akan berbalik pada diri kita juga. Baik, itulah di antara hal yang bisa kita obrolkan pada pertemuan pagi hari ini. Semoga memberikan banyak manfaat untuk kami pribadi dan juga kaum muslimin dimanapun Anda berada. Baiklah, dari studio kami Mahat Imam Syafi'i Mais Cilacap, kami pamit undur diri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.